Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam buat yang lagi nonton video kali ini. Oke, sebelum kita mulai, tidak etis rasanya kalau belum jargon. Salam matematik cuy, semangkuy. Mari kita belajar matematika dengan santuy. Asik. Oke, di video kali ini kita masih bahas tentang bab peluang, yaitu kejadian majemuk alias kejadiannya lebih dari satu ya. Berarti kita belajar di sini peluang kejadiannya kalau lebih dari satu. Nah, di kejadian majemuk ini kita bakalan bahas saling lepas, tidak saling lepas, saling bebas, dan juga bersyarat. Nah, untuk yang pertama ya, kita bakal bahas dulu saling lepas dan tidak saling lepas. Mungkin video ini bakal dibagi menjadi 3 bagian ya. Yang pertama saling lepas dan tidak saling lepas, kedua saling bebas, dan yang terakhir bersyarat. Oke, saling lepas dan tidak saling lepas ya. Apa yang membedakan dan apa yang menyamakan gitu ya maksudnya. Kalau kejadiannya saling lepas dan tidak saling lepas, biasanya pertanyaannya kata hubung atau. Misalkan begini, tentukan peluang munculnya mata dadu 6 atau 9. Nah, itu biasanya antara kejadian saling lepas atau tidak saling lepas. Seperti itu ya. Itu persamaan yang pertama. Sekarang kita ke perbedaannya. Jadi, kalau saling lepas ya, dua kejadian itu tidak saling berpengaruh gitu ya. Artinya apa? Artinya tidak ada anggota kejadian yang sama nantinya. Gitu ya. Maksudnya gimana? Nanti kita bahas di contoh soal. Jadi kan biasanya kejadian 1 dengan kejadian 2 itu nggak ada anggotanya yang sama. Misalkan jumlah dadu, munculnya mata dadu ganjil atau genap misalkan. Kalau ganjil kan 135, genapnya 246. Nah, itu nggak ada yang beririsan atau nggak ada yang sama. Nah, biasanya disebut kejadian saling lepas. Tapi kalau kejadian tidak saling lepas ya, ada anggota kejadian yang sama. Artinya apa? Artinya dua kejadian itu saling mempengaruhi. Misalkan tentukan peluang dari munculnya mata dadu genap dan bilangan prima atau bilangan prima gitu ya. Berarti ada 246, bilangan primanya 235. Nah, ada yang sama kan tuh anggotanya, yaitu 2. Nah, itu yang disebut dengan kejadian tidak saling lepas. Mungkin nanti dibahas di contoh soal ya maksudnya. Nah, untuk rumusnya ya, P gabung T gitu ya. P A gabung T. P A gabung B gitu ya. Gabung ini kalau dalam bahasa itu artinya atau. Ya, peluang kejadian A atau B gitu maksudnya. Jadi kalau saling lepas karena tidak ada anggota yang sama, maka rumusnya PA ditambah PB, peluang kejadian A ditambah peluang kejadian B, seperti itu. Tapi kalau tidak saling lepas karena ada anggota yang sama, maka di sini ada peluang yang samanya, sehingga nanti ya peluang untuk tidak saling lepas itu adalah peluang kejadian A atau B di mana ya sama dengan peluang A ditambah peluang B. Karena ada anggota yang sama, maka kita harus mengurangi peluang dengan anggota yang samanya. Seperti itu ya maksudnya. Nah, mungkin kita langsung aja kali ya ke contoh soal biar paham. Oke, contoh soal yang pertama, jadi ada 2 buah dadu nih gitu ya. Dilempar sekaligus, berarti dua-duanya dilempar langsung gitu ya. Hitunglah peluang muncul dadu berjumlah 5 atau berjumlah 11. Nah, di sini ada kata atau. Nah, di soal ya. Berarti kalau ada kata atau, ya, 2 kemungkinan. Dia saling lepas atau tidak saling lepas. Itu 2 kemungkinannya ya. Berarti kejadian ini antara saling lepas atau tidak saling lepas. Kenapa? Karena ada kata atau. Ya. Nah, kita cari dulu ya kejadiannya apa di sini. Jadi di kejadiannya itu adalah muncul dadu berjumlah 5 atau ya kejadian keduanya dadu berjumlah 11. Katanya seperti itu ya. Oke. Yang pertama kita lakukan kita PDKT dulu alias kita permisalkan kejadiannya apa aja. Nah, semisal di sini untuk kasus yang pertama ya, saya misalkan ya yang pertama ini dadu berjumlah 5 kejadiannya. Yaitu saya sebut A. Nah, kira-kira kita buat dulu tabel begini nih.
Ya, tabel pasangan dadu. Kenapa kok pasangan? Karena dilemparnya sebanyak 2 buah. Artinya dadunya ada 2. Maka kita bikin tabelnya seperti ini. Jadi yang ini dadu pertama, yang coklat ini dadu kedua. Kita pasangkan, ya, semuanya kita pasangkan. Kita cari dadu yang jumlahnya 5. Oke, di sini ada 1 sama 4, kalau dijumlah hasilnya 5. Terus ada 2 dan 3, kalau dijumlah juga hasilnya 5. 3 dan 2, kalau dijumlah hasilnya juga 5. 4 dan 1, kalau dijumlah ya hasilnya 5. Jadi ada 4 anggotanya gitu ya. Ada 4 kejadian mata dadu yang berjumlah 5. Oke, jelas ya? NA-nya sama dengan 4. Kenapa 4? Di sini anggotanya ada siapa nih? 1, 2, 3, 4. Jumlahnya ada 4. Oke, jelas ya? Sekarang kita ke B ya. Kejadian mata dadu berjumlah 11. Saya misalkan dia B gitu ya. Kita cari B seperti biasa tadi, kita pasangkan kembali ya. Pasangkan kembali 2 dadu tersebut. Kita cari yang jumlahnya 11. Oke. Di sini ada 5 dan 6 ya. Kenapa 5 dan 6? Karena kalau dijumlahkan hasilnya 11. Dan 6, 5. Kenapa 6 dan 5 ini dipilih? Karena kalau dijumlah juga 11. Udah? Sudah. Kenapa? Karena yang diminta yang jumlahnya 11 aja gitu ya. Jadi untuk anggotanya, kejadiannya yaitu ada 5,6 dan 6,5. Atau kalau kita jumlahkan kejadiannya ada 2, 1, 2. Seperti itu. Nah, tadi kalau dilihat-lihat dari hal yang kita temui di dalam anggotanya nih ya, di sini, apakah ada yang sama unsurnya, anggotanya, antara A dan B? Ada yang sama? Tidak ada yang sama. Kenapa? Karena di sini coba kita lihat aja satu kejadian deh. Kejadian A. Kita lihat apakah ada 5,6 di kejadian A? Tidak ada. Di kejadian B ada 6,5? Tidak ada gitu ya. Di A nggak ada ya. Jadi nggak sama nih kalau kita lihat-lihat unsurnya gitu. Tidak sama nih. Maka kejadian ini dikatakan kejadian saling lepas. Kenapa? Karena kejadian A anggotanya tidak ada yang sama dengan anggota di kejadian B. Maka kejadian tersebut dikatakan saling lepas. Ingat, berarti kita menggunakan peluang kejadian yang saling lepas untuk kasus ini. Jelas? Jelas ya? Oke, karena kita udah mencari jumlah kejadiannya, sekarang kita cari jumlah ruang sampelnya. Kita belum ketemu nih, gitu ya. Nah, ruang sampel dadu itu 6 pangkat N. Artinya apa? N itu jumlah dadunya. Nah, karena di sini jumlah dadunya ada 2, gitu ya. Maka nanti untuk N-nya itu adalah 2. Sehingga ruang sampel untuk kasus ini adalah 6 pangkat 2. 6 pangkat 2 berapa sih? 36. Oke, jelas ya? Jadi itu yang pertama kita harus mencari dulu PDKT dulu kejadiannya apa, unsurnya seperti apa. Lalu yang kedua kita bandingkan apakah ada anggota unsur yang sama atau tidak. Baru kita sebut dia menggunakan kejadian apa gitu ya. Seperti itu. Nah, sekarang kita cari peluang masing-masing ya. Tadi kalau peluang A itu kejadian dadu berjumlah 5, itu ada 4 ya NA-nya. Maka peluangnya 4/36 karena NS-nya 36. Seperti itu. Terus yang kedua, kita cari peluang B ya. NB-nya itu tadi 2, mata dadu yang berjumlah 11 ya, ada 2. Terus NS-nya 36, jadi kita tinggal substitusi aja. 2/36. Sudah, ya sudah gitu ya. Kita udah ketemu peluang masing-masing ya. Sekarang kita masukkan atau kita substitusi nilai-nilai peluang ini ke dalam peluang kejadian saling lepas. Karena kasus ini tadi sudah kita singgung bahwasanya kejadiannya saling lepas. Ya, sehingga kalau saling lepas nggak ada yang sama anggotanya, maka rumusnya peluang A ditambah peluang B saja gitu ya. Sudah, kita langsung jumlahkan. 4/36 ditambah 2/36. Ya udah, sama dengan 6/36. Kita perkecil
gitu ya, kita sederhanakan. Sederhanakan, keduanya kita bagi 30 dibagi 6 gitu ya. Ini semuanya kita bagi 6. Semuanya nih. 6 bagi 6, 1 gitu ya. 36 bagi 6, 6. Jadi 6/36 bentuk sederhananya adalah 1/6. Jadi peluang dari jumlah dadu 5 atau 11 gitu ya adalah 1/6. Jadi gitu ya caranya. Sekarang kita lanjut ke contoh soal yang kedua ya. Oke, contoh soal yang kedua, 2 buah dadu, kita masih bermain dadu di sini ya, dilemparkan secara bersama-sama. Maka tentukan peluang terjadinya dadu bilangan genap dan atau dadu bilangan prima. Di sini ada kata atau. Berarti ada dua kejadian nih. Ada dua kemungkinan gitu maksudnya. Apakah dia saling lepas? Saling lepas atau tidak saling lepas. Jadi ada dua kemungkinan ya kejadian ini gitu ya. Tidak saling lepas. Seperti itu. Nah, langsung aja. Yang pertama kita PDKT dulu gitu ya, kita misalin. Di sini kejadiannya siapa? Munculnya dadu bilangan genap. Terus kejadian keduanya munculnya dadu bilangan prima. Sekarang kita yang pertama dulu nih. Saya misalkan A itu kejadian dadu bilangan genap. Mungkin kalian bertanya, boleh nggak sih saya misalkan X, Y, atau Z atau apapun itu? Boleh, silahkan ya. Namanya simbol gitu ya. Atau permisalan itu sebebas kamu mau apapun gitu ya, asalkan dia huruf kapital. Ya, kejadian dadu bilangan genap. Oke, dadu itu kan ada 6 sisi. Ada dari 1 sampai 6 kan nilainya ya. Maka dadu ini yang mungkin terjadi adalah untuk bilangan genap ada 2, 4, dan 6. Jumlahnya kalau kita jumlah ini berapa unsur? 1, 2, 3. Jadi jumlah kejadian A ada 3. Sekarang kita ke kejadian yang kedua. Nah, kejadian dadu bilangan prima saya misalkan B. Nah, bilangan prima itu ada apa aja sih? 2, 3, 5, 7 gitu ya. Karena si dadu cuma dari 1 sampai 6 aja nih, maka kita cari yang bilangan primanya kurang dari 6. Jadi ada 2, 3, 5 gitu ya. Nah, ada berapa unsur? 1, 2, 3. Jadi jumlah kejadiannya itu ada 3. Sekarang kita lihat nih. Oke, apakah ada unsur yang sama di kejadian A dan B? Ada ya, siapa? 2. Nah, kalau seperti ini ada unsur yang sama, ini disebut kejadian tidak saling lepas gitu ya. Mungkin tulisan saya kurang rapi ya. Jadi di sini ada 2 yang sama ya, angka 2 yang sama ya di setiap unsur. Jadi ya, ada yang sama gitu ya kejadian ini. Di dua kejadian ini ada yang sama sehingga ya yaitu siapa yang sama? Yaitu angka 2, unsur si 2 gitu ya, sama di setiap kejadian. Maka kejadian ini dikatakan tidak saling lepas. Nah, kalau tidak saling lepas kita butuh kejadian yang beririsan. Nah, kejadian anggota yang samanya ya atau kejadian irisannya itu adalah unsurnya kan 2 ya, yang sama cuma 2 aja nih, ya kan? Maka anggota yang sama cuma 2 di sini unsurnya. Sehingga untuk jumlah kejadiannya ada berapa? Ada 1 gitu. Ya, jadi ini maksud perbedaan antara saling lepas tadi dengan tidak saling lepas. Ya, anggota yang sama itu maksudnya gimana? Nih, lihat di setiap kejadian. Ternyata ada yang sama yaitu 2. Gitu ya. Oke, langsung aja kita cari peluangnya masing-masing. Nah, karena tadi ini 2 buah dadu, ya. Nih ingat ya. 2 buah dadu, maka ruang sampelnya adalah N pangkat N. 6 pangkat N. N-nya adalah jumlah dadunya. Karena ada 2 jumlahnya, maka 6 pangkat 2. Jadi NS-nya sama dengan 36. Kita cari peluang masing-masing. Ya.
Untuk peluang kejadian A, kasusnya bilangan genap, ya tadi jumlahnya ada 3, maka NA per NS itu sama dengan 3 per 36. Untuk peluang kejadian B alias peluang kejadian dadu bilangan prima, itu juga ada 3, maka NB per NS itu sama dengan 3 per 36. Gitu ya, mudah sekali. Nah, kita cari juga peluang yang anggota yang sama tadi. Nah, peluang irisannya atau peluang yang anggota yang sama. Ya, itu sama dengan jumlahnya, jumlah anggota yang sama dibagi ruang sampel. Anggota yang sama tadi kan cuma 2 tuh unsurnya, ya. Unsurnya adalah 2. Maka kejadiannya jumlahnya cuma 1 gitu ya. Jadi nanti 1 per 36. Sehingga kita cari peluang kejadian bilangan genap atau bilangan prima, karena ini tidak saling lepas, maka rumusnya kita tambahkan atau kita kurangi peluang kejadian yang sama. Gitu maksudnya ya. Kalau tadi saling lepas dia nggak ada peluang kejadian yang sama, kalau di tidak saling lepas itu ada. Kita kurangi peluangnya dengan kejadian yang tidak sama. Ya udah deh, kita substitusi aja, nggak usah bingung-bingung gitu ya. Kita substitusi semua, peluang A-nya 3 per 36, peluang B-nya 3 per 36, dikurangi peluang anggota yang sama, yaitu 1 per 36. 3, oke, kita hitung dulu ya. 3 ditambah 3, berapa tuh? Karena ini penyebutnya udah sama, ya udah kita tulis aja nih. Ya, 3 ditambah 3 berapa? 6 ya. Berarti 6 dikurang 1 nih nantinya. Jadinya berapa nih 6 kurang 1? 5. 5 per 36. Masih bisa disederhanakan? Tidak bisa ya, kenapa? Karena dua bilangan ini kelipatannya berbeda sehingga tidak bisa disederhanakan. Seperti itu. Nah, jadi kalau tulisan rapinya kira-kira begini, gitu ya. 5 per 36 hasil peluangnya. Jadi, peluang terjadinya dadu bilangan genap atau bilangan prima adalah 5 per 36. Simpel ya. Jadi, seperti itu untuk kejadian saling lepas dan tidak saling lepas. Nanti kita lanjut video berikutnya tentang saling bebas. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini supaya channel ini bisa menjadi channel yang bermanfaat dan bisa menjadi pembelajaran matematika yang santuy insya Allah. Ya, oke, langsung ke video setelah ini ya. Salam matematik cuy, semangkuy. Selalu belajar matematika dengan santuy ya.